ditebus oleh bangsa Indonesia dengan aliran darah dan cucuran air mata bangsa Indonesia. Inilah negara NKRI dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia semenjak Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1945. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang untuk melahirkan dan mewujudkan NKRI ini. Saya tidak menghilangkan jasa daripada kelompok-kelompok lain. Selalu saya sebut di mana-mana. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, sejauh mana kontribusi umat Islam untuk NKRI. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya jawab dengan fakta. Persilahkan adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum. Taman Pahlawan di Depok, Taman Pahlawan di Sukabumi, Taman Pahlawan di Cianjur, Taman Pahlawan di Tangerang, Taman Pahlawan di Serang. Alhamdulillah, semua kota kabupaten di Indonesia mempunyai Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Periksa Taman Pahlawan itu. Siapa namanya, agamanya apa, siapa namanya, agamanya apa, siapa namanya, agamanya apa. Insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jelaskan ini. Jadi menjadi pemimpin bangsa itu harus tahu sejarah bangsanya. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya, bikin kebijaksanaan bisa ngawur. Itu pemimpin bangsa tahu sejarah bangsanya. Apalagi setelah saya telusuri NKRI ini, kalau tidak karena toleransinya para ulama pada waktu itu, NKRI tidak ada. Nah ini yang muda-muda kayak gini kan tidak tahu sejarah ini. Untung ada orang tua seperti saya ini. Orang tua seperti saya kagak ada. Yang muda-muda tetap tidak akan tahu sejarah. Menjelang kemerdekaan itu, Bung Karno membuat satu panitia terdiri 60 orang untuk mencari formatnya Indonesia ini kayak apa negara ini. 60 ini gagal. Kemudian Bung Karno membentuk lagi 9 orang terdiri dari tokoh agama dan tokoh nasionalis, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis, ya termasuk Agus Salim, termasuk Abi Kusno, termasuk Pak Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hasim dan lain-lainnya. 9 orang itu mengelola kayak apa formatnya Indonesia. Setelah berunding lama mendapatkan satu format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini ditandatangani oleh tokoh agama dan tokoh nasionalis. Sepakat. Karena format sudah terbentuk, Bung Karno didesak untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, Bung Karno menyatakan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini diantara kiai yang hafal proklamasi itu.
Belum tentu semua kiai hafal proklamasi itu kalau saya uji. Nah, itu tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Sore jam 3 sore datanglah utusan dari atas nama Indonesia Timur, kolonel daripada Angkatan Laut Jepang yang menamakan atas nama Indonesia Timur menghadap kepada Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Nah, ini akan timbul perpecahan, sehingga akan terjadi Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. 7 kata yang harus dicabut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, cabut. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Nah, jadi Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam nggak usah ikut menjalankan syariat Islam. Tapi mereka merasa tersinggung, hanya minta 7 kata itu dicabut. Kalau tidak, Indonesia Timur tidak ikut. Tanggal 18 Agustus itu Bung Hatta mengembalikan berunding kembali orang-orang 9 ini minus Pak Wahid Hasyim, dia pulang ke Jawa Timur diganti dengan tokoh dari Sumatera. Timbullah perdebatan, tidak usah dicabut, tidak usah dicabut. Akhirnya karena dikhawatirkan nanti kalau tidak segera dicabut, dikhawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi sehingga Indonesia pecah jadi 2. Alhamdulillah, ini sejarah supaya dibaca oleh seluruh pemimpin bangsa, mulai dari RT sampai Bapak Presidennya tahu sejarah ini. Ketua RW juga harus tahu, lurah harus tahu sejarah ini, sehingga tahu bagaimana terjadinya NKRI ini. Akhirnya para ulama tokoh Islam waktu itu dengan sukarela mencabut, subhanallah, dicabut 7 kata ini. Mengapa dicabut? Demi terwujudnya NKRI tidak pecah. Seandainya para tokoh Islam waktu tidak mau mencabut 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Ini sejarah tidak banyak yang tahu ini. Saya punya buku sejarah ini. Akhirnya dicabutlah 7 kata. Ini satu pengorbanan daripada umat Islam. Jadi kalau sekarang dicurigai kiai ulama tidak cinta NKRI, itu dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak ngerti sejarah. Masa orang yang bikin mau merusak? Yang bikin NKRI itu para ulama. Tidak mungkin ulama akan merusak NKRI itu. Ini sejarah kalau dibaca oleh bangsa Indonesia. Ini termasuk pengorbanan. Dengan pengorbanan ini, pengorbanan darah, cucuran air mata, terwujudlah NKRI sekarang ini. Siapa yang berjasa? Yang berjasa itu para pahlawan kita. Mereka berjuang untuk merdeka. Mereka tidak merasakan kenikmatan kemerdekaan. Mereka tidak merasakan listrik masuk desa. Dia tidak merasakan telepon masuk desa. Dia tidak merasakan jalan tol, dia tidak merasakan jalan kereta api. Dia sudah gugur di medan perang pada waktu itu. Merekalah yang berjasa. Kita sekarang yang hidup ini orang pemakan jasa. Bedakan yang berjasa dengan pemakan jasa. Sekarang ini yang ada di depan saya ini semuanya adalah pemakan jasa semua, termasuk Supran Makmun pemakan jasa. Karena saya tidak ikut berjuang, malah waktu itu saya ikut mengganggu perjuangan. Karena saya masih kecil, masih umur 4 tahun. Nah, kita semua ini sebagai pemakan jasa. Yang berjasa siapa? Mereka yang di kuburan itu. Hormatilah mereka, para pahlawan itu.
Yang berjuang untuk apa mereka berjuang itu? Untuk membentuk negara kesatuan republiknya yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Untuk melepaskan daripada penjajah Belanda, di mana kekayaan alam waktu itu diambil oleh Belanda, diangkut ke negerinya. Mereka berjuang agar kekayaan alam ini dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Jangan sampai kekayaan alam ini justru dinikmati oleh orang-orang asing. Lah, ini perjuangan mereka. Nah, setelah merdeka sekarang ini, kekayaan alam siapa yang menikmati? Tidak usah saya uraikan, saudara tahu. Siapa yang menikmati emas di Irian? Siapa yang menikmati batu bara di Kalimantan? Siapa yang menikmati kekayaan alam ini? Banyak dinikmati oleh orang-orang asing. Jadi kalau kekayaan alam itu dinikmati oleh orang asing, tidak dinikmati oleh bangsanya sendiri, berarti kita memperkosa para pahlawan-pahlawan yang gugur itu. Ini saya uraikan sejarah. Ini semuanya pengorbanan. Termasuk Islam. Islam ini menjadi besar. Itu karena perjuangan, karena pengorbanan. Allah turunkan agama Islam ke Nabi Muhammad ini, tidak langsung Islam itu jaya, Islam besar tersebar. Tersebarnya Islam dan jayanya Islam ini karena diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mulai berdakwah dari pintu ke pintu, karena mereka diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, diancam dengan kekerasan, diancam dengan pembunuhan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal kokoh imannya, walaupun diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu, tangannya diikat, terus dia bilang ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Ini suatu pengorbanan perjuangan. Apalagi setelah Rasulullah turun perintah fasda bima tu'maru arid anil jahilin. Saatnya engkau Muhammad sekarang berdakwah terang-terangan. Gak usah sembunyi-sembunyi. Terjadi. Ini saya ceritakan kepada saudara-saudara ini supaya lebih cinta pada Rasulullah. Saya tidak cerita manisnya, saya ceritakan pahitnya. Pahitnya Rasulullah berjuang. Maka kalau bangsa Irak dan bangsa Libya pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu mengalami pahitnya embargo ekonomi ini. Itulah perjuangan nabimu dan para sahabat-sahabatmu. Lalu apa perjuangan Anda kepada Islam? Supaya jadi pertanyaan. Embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam.
Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Akhirnya bangsa Quraisy merubah lagi strategi politiknya dengan politik damai. Abu Thalib pamannya didatangi, "Hai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu itu kira-kira maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu itu jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya." Abu Thalib tanya sama ponakan maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, seluruh kekayaan bangsa Arab siap untuk diserahkan pada ponakanmu dengan syarat berhenti jadi nabi, sehingga ponakanmu akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siap untuk mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilahkan ponakanmu mau kawin berapa, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, asal berhenti jadi nabi. Subhanallah, kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Kira-kira ditawarkan jabatan jadi raja, ditawarkan kekayaan, ditawarkan wanita, harta wanita, tahta, tapi Rasulullah tolak itu semuanya. Jadi penawaran harta, tahta, wanita tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan kota Mekah itu. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan musyawarah di Darun Nadwah. Bagaimana cara untuk mencegah perjuangan Muhammad itu. Mengadakan rapat yang dihadiri oleh iblis yang berupa manusia ketika itu. Dalam kitab tafsir Tabari ini dijelaskan. Apa kata Abu Jahal? Untuk memberhentikan agar Muhammad tidak berdakwah, penjarakan saja Muhammad, masukkan ke dalam sebuah rumah kunci dari luar. Karena kalau Muhammad masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Hancur nanti agama kami, Islam akan hidup agamanya Muhammad. Penjarakan saja Muhammad itu. Iblis angkat tangan. Pendapatmu tidak benar. Tidak ada gunanya Muhammad dimasukkan penjara. Mengapa? Muhammad itu dari bangsa Quraisy, golongan yang terhormat dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Sehingga pasti nanti golongannya, bangsanya akan membela dia untuk dikeluarkan dari penjara. Tidak ada gunanya engkau memasukkan Muhammad dalam penjara. Tarik usul lagi. Kalau begitu Muhammad usir saja ke luar negeri, supaya dia tidak ada di negeri Mekah. Kita usir keluar. Iblis berkata, ini usul sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya besar, pasti negeri kami akan diserang nanti dari luar negeri dengan tentara-tentara dia. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri ini. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya Abu Jahal memutuskan, kalau begitu bunuh saja Muhammad hari ini. Iblis berkata, ini yang benar. Lah ini saya ceritakan ini semua supaya Anda lebih mencintai Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu berjuang membela kita ini pahit. Tidak seperti Subran Ma'mun. Subran Ma'mun berdakwah, belum berpidato oleh kiai, sudah diserahkan makanan dan minuman. Rasulullah pergi ke Taif,
bukan pisang goreng yang disuguhkan, bukan buah apel yang disuguhkan, batu yang dilemparkan kepada beliau sehingga beliau luka. Malaikat menawarkan jasa, hai bangsa, hai Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar penduduk Taif ini akan diimpit oleh bukit-bukit yang ada. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan gunung-gunung ini semuanya. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya akan berdakwah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada penduduk Taif ini. Dia menyakiti saya karena dia tidak mendapat taufik dan hidayah. Berikanlah taufik dan hidayah ya Allah. Itulah orang yang menyakiti, didoakan Rasul dengan doa yang baik. Ini diantaranya, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad betul-betul akhlaknya yang bagus. Musuh yang menyakiti justru didoakan. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari Allah. Subhanallah. Akhirnya karena keputusannya harus dibunuh, rumahnya Rasul dikepung oleh seluruh pemuda-pemuda Arab dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya, jangan dikasih kesempatan untuk bicara. Ditapal, rumahnya ditapal kuda dengan pedang. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika itu? Saudara bisa membayangkan. Dia hanya bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kamar, dikepung dengan pedang. Di tengah malam itu Jibril turun. Ya Rasulullah, datang perintah Allah, malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Bagaimana ngerinya saudara, meninggalkan kota Mekah dalam keadaan gelap, diancam pembunuhan. Bagaimana kira-kira perasaan Rasulullah ketika itu? Bagaimana mau dikeluar, seluruhnya pedang sudah mengelilingi rumahnya. Bagaimana perasaannya Rasulullah ketika itu? Kemudian Allah perintahkan Rasulullah ngambil pasir, baca qul huwallahu ahad, qul dengan qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, baca ayat kursi dan membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tertidur semua, Rasulullah keluar. Coba bagaimana perasaan Anda melangkahi pedang-pedang yang sudah siap untuk memotong lehernya, langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Malam gelap seperti itu, diancam dengan pembunuhan, masuk rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tentu sebetulnya heran, ada apa Rasulullah tengah malam? Rasulullah menyampaikan, Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan kepada saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini malam ini juga. Subhanallah. Bagaimana kira-kira perasaan saudara? Inilah penderitaan nabimu. Jadi Islam itu jaya dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Bukan besar-besar cuma-cuma lalu langsung besar. Ini karena penderitaan Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang begitu menderita pada waktu itu. Islam jadi besar, Islam jadi jaya. Maka kalau Syukran Ma'mun ini, termasuk para ulama yang lain, termasuk malah mubaligh. Kalau sekarang kau menjadi pemimpin Islam enak, diundang orang enak, dihormati oleh murid-muridnya enak. Keenakan saudara sekarang ini, termasuk keenakan Syukran Ma'mun sekarang ini, di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Ini harus disadari oleh para ulama. Kalau sekarang kita nikmat beragama Islam di Indonesia ini, itu kenikmatan saudara yang ada sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu yang saya ceritakan ini. Begitu Abu Bakar diajak keluar kota Mekah malam gelap itu, Abu Bakar tidak menolak. Mari Rasulullah,
kalau ini sudah memang perintahmu Rasulullah, mari kita jalankan. Satu-satunya sahabat yang membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Kita wajib meletakkan kecintaan pada Rasulullah di atas segala kecintaan. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu menakutkan, Bu. Bu, di tempat saya, Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Tahu ikan asin nggak? Tahu ikan asin nggak? Matanya melotot dipanggil, ibu matanya dipanggil nyaut setelah saya jerit, Bu. Nah, baru sekarang nyaut. Bu, saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tetapi yang saya minta, kecintaan bapak dan ibu kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Bu, cinta enggak sama suaminya? Cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin. Lah ya, kalau sudah tidak cinta ibu, kan pantas suaminya kawin lagi, betul tidak? Hah? Saya ulang sekali lagi, yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tegas saya. Bu, cinta enggak sama suaminya? Maaf Pak, jangan kawin lagi Pak. Dia menjerit cinta Pak. Bapak kawin lagi, dosa itu. Masih cinta itu. Bapak-bapak, saya tanya, bapak-bapak masih cinta sama istrinya enggak? Yang tidak menjawab berarti dia sudah punya cadangan di luar rumah. Bu, kalau ada tanda-tanda suaminya pulang dari luar, Bu, kurang mencintai ibu, berarti di luar dia sudah punya cadangan, Bu. Pak, cinta nggak sama istrinya? Alhamdulillah, Bu. Berarti tidak ada cadangan, Bu, di luar, Bu. Nah, itu soal cinta. Nah, Sayyidina Abu Bakar membuktikan, begitu diajak pergi malam gelap kayak begitu yang menakutkan, Abu Bakar tidak mikirkan hartanya, tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan keluarganya. Sayyidina Abu Bakar membuktikan kalau cintanya pada Rasul di atas segala kecintaan. Berangkatlah berdua, jalan kaki tengah malam yang diancam pembunuhan. Ini sejarah nabimu, saya ceritakan agar kita lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Begitulah perjuangannya sampai di Jabal Tur, di Gua Tur, kira-kira 5 km dari rumahnya itu. Rasulullah ngajak istirahat, ayo Abu Bakar istirahat dulu di Gua Tur ini. Saya kira orang yang umroh dan haji tahu itu tempat Gua Jabal Tur dan Gua Tur itu. Paginya Abu Lahab, Abu Jahal datang, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin, dia subuh mesti keluar ke masjid. Dibuka pintunya, tidak ada orang kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, di mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, mati atau hidup 300 unta
Kalau di Bojonggede 300 unta itu sama dengan 900 kerbau. Satu unta itu nilainya 3 kerbau. Subhanallah, semuanya berpacu mencari. Karena di padang pasir dan penduduk tidak banyak, ketahuan kaki 4 ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus, ditelusuri terus. Subhanallah, Allah yang maha kuasa. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ditulis dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah engkau Muhammad ketika mereka mengadakan tipu muslihat, kemudian dia menyatakan bunuh Muhammad atau usir keluar negeri atau penjara. Mereka mengadakan tipu muslihat. Allah sebaik-baik penipu. Hai bangsa Indonesia, engkau jangan tipu menipu di dalam negara Republik Indonesia ini. Apalagi kau mau bikin tipuan kepada siapapun saja. Ingat Allah yang sebaik-baik membuat penipuan. Artinya Allah tidak dolim, menjawab penipuan mereka dengan bijaksana. Ketika itu Allah perintahkan labah-labah untuk bikin sarang yang menutup permukaan daripada gua itu. Allah perintahkan merpati bertelur, sehingga mereka ketika melihat lubangnya gua itu, labah-labah sarangnya tidak robek, semuanya kompak berbicara, tidak ada orang balik, tidak ada orang balik. Padahal Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah waktu itu Rasulullah, pasti melihat kita berdua. Rasulullah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua di gua, Rasulullah berkata pada sahabatnya yang dimaksud Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Dengan Allah yang menjawab tipuan mereka, mereka tertipu dengan sarangnya labah-labah, mereka balik. Setelah 3 hari baru Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ini awalnya hijrahnya Rasulullah, pengorbanan, meninggalkan kampung halamannya yang dia cintai, itu termasuk pengorbanan. Berjalan tidak lewat jalan yang biasa ditempuh oleh orang, dia lewat pegunungan-pegunungan oleh mereka yang ngejarnya. Inilah perjuangan Nabimu, pengorbanan. Para ulama yang termasuk yang kita hol sekarang ini, Al-Mukarram Kiai Jamaluddin, Allahumma gfir lahu, ini adalah orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Sahabat selesai, diterus oleh tabiin, teruskan tabiin, diteruskan oleh para ulama silih berganti dari tahun ke tahun. Islam tumbuh di Indonesia ini dengan bagus. Ini karena perjuangan para ulama. Ulama berjuang sejak sebelum Belanda. Baca sejarah Indonesia ini. Sebelum Belanda masuk, para wali Songo sudah mendirikan pesantren-pesantren. Pesantren yang pertama itu Sunan Ampel Surabaya, yang waktu itu diistilahkan mendirikan padepokan, di mana oleh Raja Majapahit dia dihadiahkan tanah di Ampel Surabaya itu. Disitulah Sunan Ampel mulai mengembangkan Islam. Walaupun Raja Majapahit tidak masuk Islam, tapi mereka baik dengan Raden Rahmat, dikasih hadiah tanah dan dipersilakan untuk menyebarkan agama Islam. Disitulah berdiri padepokan pesantren, yang akhirnya pesantren di Ampel melahirkan para wali Songo itu, termasuk Raden Paku, Gresik, termasuk Sunan Derajat, termasuk Sunan Bonang. Itu santri-santri daripada pesantrennya Sunan Rahmat. Maka pesantren ini merupakan pendidikan yang tertua di Indonesia. Pendidikan nasional yang tertua adalah pondok pesantren.
diakui atau tidak diakui, syukur namun tidak perlu pengakuan. Ini sudah suatu kenyataan dalam negara Republik Indonesia ini, bahwa pondok pesantren merupakan pendidikan nasional yang tertua. Jadi kalau saya ditanya oleh orang siapa yang pertama kali mengusahakan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, saya jawab, yang pertama kali berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia adalah para alim ulama dengan pondok-pondok pesantrennya itu, untuk berusaha mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, yang akhirnya dari pesantren lahirlah pahlawan-pahlawan bangsa. Siapa Tengku Umar itu, siapa Cut Muhyiddin itu, siapa Imam Bonjol itu, siapa Pangeran Diponegoro itu, siapa Sultan Hasanuddin itu. Itulah pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan Indonesia yang dilahirkan oleh pendidikan pondok pesantren, yang ditulis dalam sejarah ini dengan tinta emas, yang melahirkan pejuang-pejuang anti Belanda. Sejarah menunjukkan siapa yang paling banyak memerangi Belanda ini, sultan-sultan yang ada di kepulauan Indonesia ini. Itu sejarah. Baca sejarah, baca sejarah. Kalau ingin tahu sejarahnya umat Islam di Indonesia ini, membangun pendidikan paling awal, sehingga saya katakan pendidikan nasional. Sebelum ada taman kanak-kanak, SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pendidikan pertama kali di Indonesia adalah pondok pesantren. Semenjak sebelum Belanda sampai masuk zaman Belanda, sampai zaman mereka, sampai saat ini pondok pesantren berdiri dengan tegak di bumi Indonesia ini. Berapa puluh ribu pondok pesantren sekarang di seluruh Indonesia ini, dalam menggembleng anak bangsa supaya mereka ngerti halal, ngerti haram, untuk menciptakan anak bangsa yang akan datang, sehingga bangsa itu diisi oleh orang-orang yang beriman, diisi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tujuan daripada kemerdekaan bangsa ini. Ini sejarah, jangan sampai dilupakan sejarah ini. Ini saya bangkitkan sejarah ini, bahwa pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini adalah pondok pesantren. Sehingga kalau saya ditanya siapa yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, saya jawab, yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa adalah para ulama-ulama di Indonesia ini dengan pondok-pondok pesantrennya. Semenjak sebelum Belanda sampai kemerdekaan ini, pondok pesantren terus tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia ini. Nah, yang muda-muda begini kurang tahu sejarah. Lahirnya kemarin, sudah tahu negara begini, nggak tahu sejarahnya. Yang membentuk pahlawan-pahlawan bangsa itu pondok pesantren. Persilakan Pangeran Diponegoro, itu jebolan pondok pesantren dari Jamsaren, itu dari daerah Ponorogo. Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Tengku Umar, masih banyak lagi sederetan ulama-ulama yang berjuang, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai Hasbullah. Itu semua pejuang-pejuang kemerdekaan. Sehingga kalau pemerintah mengadakan hari santri itu tidak keliru. Adanya hari santri menunjukkan bahwa pesantrenlah yang banyak berjuang untuk mengusir Belanda itu. Kalau ingat tahun 48 ketika Bung Tomo memegang radio Republik Indonesia di Surabaya, ketika Belanda mau masuk kembali, mau menjajah kembali Indonesia bersama dengan tentara sekutunya, 24 jam radio Republik Indonesia Surabaya hanya penuh dengan takbir dari jam 6 ke jam 6 pagi ke jam 6 sore, 24 jam hanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu radio Republik Indonesia 24 jam hanya keluar suara Allahu Akbar untuk membangkitkan rakyat Jawa Timur, untuk menghantam Belanda yang mau duduk kembali di Indonesia ini. Alhamdulillah, dengan senjata yang minim, kadang-kadang senjatanya cuma bambu runcing, senjatanya kadang-kadang cuma sapu tangan, yang sudah didoain oleh para ulama,
Mereka maju ke medan perang melawan tentara sekutu Amerika, Inggris, dan Belanda. Ternyata mereka dipukul mundur oleh santri-santri yang ada di kota Surabaya. Ini sejarah bahwa kita ini andilnya besar dalam NKRI ini. Mestinya sahamnya yang besar, itulah yang mendapat kenikmatan yang besar. Kalau kita mau adil, nah disinilah supaya yang saya tahu, para ulama baru terus berjuang. Atas dasar apa ulama berjuang? Di Indonesia itu atas dasar walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk Allah dan agama yang benar itu liyudhhirahu, supaya diperlihatkan, ditampakkan kepada bangsa Indonesia itu, sehingga bangsa itu bisa nanti menilai agama mana yang pantas dipeluk. Ulama berkewajiban untuk menampakkan, ulama berkewajiban untuk memperlihatkan apa yang diperlihatkan ulama. Yang ulama itu petunjuk Allah, yang diperlihatkan ulama itu agama yang benar. Perlihatkanlah kepada bangsa Indonesia, ini petunjuk Allah, ini agama yang diturunkan oleh Allah. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai, Surat Maun sudah menyampaikan ini agama Allah kepada Anda. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban Surat Maun cuma menyampaikan innal huda hudallah. Hidayat itu hanya dari Allah, bukan dari Surat Maun. Saya cuma menampakkan sekarang ini ajaran Islam, ini petunjuk Allah, bahwa Islam ini mengatur kehidupan di dunia dan Islam mengatur kehidupan di akhirat. Maka urusan dunia akan beres kalau urusan di dunia ini dijiwai oleh pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia tidak akan beres selama menjauhi petunjuk Allah. Persilakan buktikan. Dengan sekarang ada macam-macam aliran yang namanya liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Ini ajaran kalau tidak hati-hati yang akan merusak Islam. Mengapa Eropa itu beraliran liberal? Mengapa di Eropa itu lahir ajaran kebebasan adalah asasi manusia? Seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox, dia menyatakan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia untuk menjauhkan manusia, untuk membebaskan manusia daripada asuhan agama. Ini tujuan mereka. Kita tidak tahu, karena dibungkus kebebasan adalah hak asasi manusia, oh ini bagus diterima, tapi tidak tahu tujuannya. Liberalisme dan HAM, kebebasan adalah asasi manusia, menurut Humphrey Cox, tokoh daripada liberalisme, dia menyatakan bahwa kebebasan adalah asasi manusia, gunanya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, karena mereka trauma dengan agama mereka. Saya baca sejarah peradaban barat tahun 392 Masehi, ketika kerajaan Romawi Barat mengumumkan bahwa agama Kristen merupakan state religion, agama negara, disitulah gereja tumbuh sehingga pengaruhnya di masyarakat luar biasa. Karena mengapa? Menjadi agama negara, diakui oleh kerajaan Romawi Barat bahwa agama Kristen adalah state religion. Itu pernyataan itu dikeluarkan oleh kerajaan Romawi Barat pada tahun 392, sehingga tumbuh subur Kristen ini di Eropa. Pada tahun 476 kerajaan Romawi hancur, sehingga waktu itu yang menjadi pedoman umat gereja, umat Eropa adalah gereja. Satu-satunya lembaga yang akan membimbing umat adalah gereja.
Akhirnya gereja tumbuh. Pada tahun sekitar 500 Masehi, di bawah seorang kardinal bernama Gregorius, didirikanlah kepausan di Roma. Di antara kardinal kumpul dipilih siapa yang pantas menjadi wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan ditentukan oleh kardinal ini. Kemudian dilantik oleh kardinal ini, diangkat menjadi Paus Paulus. Yang mereka maksum, tidak ada dosa, dan semua apa yang dikeluarkan Paulus wajib ditaati. Nah, ketika itu gereja mempunyai pengaruh hegemoni yang merata ke seluruh rakyat. Gereja tidak hanya mengatur agama, gereja mengatur ekonomi, gereja mengatur politik, gereja mengatur ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja pada waktu itu, saya cerita gereja pada abad pertengahan yang oleh mereka sendiri disebut the Dark Age, abad kegelapan. Barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, hukuman mati. Termasuk yang menjadi korban di situ seorang ahli astronomi yang bernama Bruno, itu dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi yang namanya inkuisisi, lembaga penjara waktu itu, kalau menghukum orang hukuman mati 3 cara. 1, digergaji orang itu. Saya dalam buku saya ada gambarnya gergajinya pada waktu itu. Orang digergaji jadi 2, kayak gergaji kayu. Ngeri. Bangsa Eropa pada takut dengan inkuisisi ini. Kalau tidak digergaji, orang yang hukum mati itu dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, orang yang mati diumpankan kepada harimau. Di penjara itu dipelihara 3-4 harimau. Kalau ada orang yang dihukum mati, harimau tidak dikasih makan 2-3 hari. Akhirnya orang yang dihukum mati dilemparkan dalam penjara itu. Akhirnya dirobek-robek oleh harimau itu dimakan. Bagaimana bangsa Eropa tidak trauma dengan kejadian ini?